Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 19 September 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk ide-ide dari Bapak Ibu di kolom komentar. Ini Aftok edisi terakhir, edisi 18 September. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita langsung mulai dari IHSG. Seperti biasa, sebelum saya mulai, masih ada promo Investember bagi Anda yang ingin investasi saham syariah bersama YEF. Silakan manfaatkan promo Investember. Hubungi admin apabila Anda berminat dan ingin mendaftar, dan apabila Anda belum mengetahui apa itu PIRS, Private Investing Room Syariah, saya sarankan untuk membaca terlebih dahulu di website kami. Klik layanan, kemudian Anda bisa pelajari layanan tersebut seperti apa, apakah cocok atau tidak, apakah Anda investor atau trader. Nah, di sini Anda bisa pelajari apa saja yang Anda akan dapatkan ketika Anda join PIRS dan bagaimana kinerja PIRS. Nah, ini adalah di sini terlebih dahulu Anda baca terlebih dahulu, jangan sampai Anda hanya melihat promo kemudian join tetapi tidak butuh layanan tersebut ya. Jadi pastikan Anda tidak mubazir join PIRS. Silahkan manfaatkan promo untuk join PIRS apabila Anda memang membutuhkannya. Kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG rebound sesuai dengan prediksi di Stockholm bahwa minggu ini ya seperti yang Anda baca, mungkin sudah baca atau belum. Kalau belum baca silahkan baca di website kami ya. IHSG potensi bergerak di area 7.000-an. Belum, hari ini belum ya, meskipun tadi sempat hampir kemarin sudah sempat naik di 7.006, 7.000,6, tapi hari ini mendekati ya, kembali mendekati level 7.000, dan harapan kami secara teknikal juga masih memungkinkan untuk ke atas 7.000 untuk minggu ini. Jadi kita akan tunggu besok seperti apa. Semoga sesuai ya. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak ya, bisa tolong bahas saham TSPC untuk trading jangka pendek dari segi risk dan rewardnya. Terima kasih dan sehat selalu. Terima kasih. TSPC untuk trading jangka pendek ya. Kalau kita lihat dari risk reward, sekarang ini TSPC kita lihat dari trennya ini adalah uptrend ya, dan sekarang ini yang sedang berjalan adalah tren naik setelah dia mengalami koreksi, dan koreksi ini sudah dipatahkan, dan hari ini turun ya, sempat turun dan meretest area support sebelumnya ini. Kita lihat risk rewardnya. Secara risk reward yang mungkin akan bisa menjadi pertimbangan Anda masuk di harga saat ini atau menunggu dulu. Sekarang ini risknya ke EMA ya, karena EMA ini menjaga, Anda lihat ya, EMA menjaga tren ya. Selama tidak turun di bawah tren berarti masih berpotensi naik seperti itu. Nah, karena ini masih berada di support, di atas support 1810, ini adalah support yang diuji. Nah, ini berarti Anda bisa lihat potensi saham ini risikonya hanya 4,8%. Itu kalau beli di harga saat ini loh. Kalau belinya mungkin Anda lebih bagus lagi bisa beli di 1810, itu risknya itu bisa lebih kecil lagi, yaitu 3%-an, 3,5 sampai ya maksimal 4% tadi. Seperti itu. Nah, potensi krisis terdekatnya itu berapa persen? Lebih besar risknya atau potensi krisis ini 5,4 sampai dengan 6,3%. Ini baru krisis terdekat. Ke ekstensinya ya, itu berapa persen kan? Ini kan kalau namanya uptrend, ini kan masih dapat berlanjut tren ini ya. Nah, selama dia tidak turun di bawah 60 berarti masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, yaitu ke 2000, sekitar 2090 atau 2100, itu 16%, sehingga risk rewardnya bisa dikatakan sangat menarik ya. Seperti itu, karena di bawah 5% dan juga potensi profitnya sampai dengan 16%. Seperti itu kira-kira. Siang Pak Yev, tolong bahas saham BWPT karena udah mulai menghasilkan laba. Apakah cocok untuk invest atau trading, dan dalam setahun ada potensi uptrend? Kalau untuk trading kira-kira nunggu di harga berapa targetnya? Ini pertanyaannya dua, trading dan invest. Sudah mencetak laba. Ya kita lihat BWPT, berarti profitnya kuartalan atau tahunan gitu kan.
Nah, di sini kita lihat apakah betul BPPT ini yang terakhir ya, kuartal 2 ini sudah ada di TradingView. Apakah betul Eagle High atau BPPT ini sudah mencetak laba? Betul. Labanya 56 miliar. Oke, kita perbesar. Nah, ini ya, 56,1 billion. Nah, like invest atau tidak? Nah, sayang sekali karena laba ini tidak dihasilkan dari operasional, ya berarti belum bisa dikatakan layak ya, karena di sini kita lihat dari pre-tax-nya itu minus 1,63 miliar. Nah, artinya ya tidak organik gitu ya. Itu tuh dari labanya yang ditanyakan tadi. Bagaimana dengan pertumbuhan? Itu belum mengarah ke kelayakan invest ya. Di sini secara pertumbuhan revenue sangat bagus. 3 tahun terakhir ini tumbuhnya cukup konsisten ya, dari 2021, 2022 dan ini di 2023 ini di kuartal 1 dia juga tumbuh, kemungkinan ini akan berlanjut. Ya, tapi sayangnya di sini ya kerugiannya ini memang terjadi sebelum pandemi ya. Ini berarti lumayan kurang bagus gitu ya, karena dia rugi beberapa tahun terakhir ini, dan ini baru profit di 2022, dan profitnya ini pun sebenarnya tidak organik tadi yang saya bilang ya, gitu, hanya bisa dikatakan ini non operasional gitu loh, karena di pre-tax-nya sendiri dia minus 114 miliar, dia rugi ya, seperti itu kira-kira. Kemudian itu dari pertumbuhan, dari sisi pertumbuhan dia bagus, tapi sayangnya di bottom line-nya dia kurang bagus. Jadi kurang profitnya kurang gitu ya. Nah, di sini juga tercermin pada seperti biasanya ya, ini kurang dari 5%, bahkan ini beberapa tahun minus gitu ya. Nah, ini cuma 5%, 0,3%. Jadi menurut saya masih banyak yang lain yang lebih bagus dari BPPT ya. Saham-saham CPO yang lain masih banyak yang lebih bagus dari ini. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan peluang tradingnya? Sesuai dengan aturan yang ada di YEF Advisor, di Private Trading Room, Peer dan Peers, YEF tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70 untuk alasan keamanan. Kenapa begitu? Kalau Anda beli di 70 kita rekomendasikan, kemudian sahamnya nyangkut ke 50 atau turun ke 50, ya kita tidak menjerumuskan, tetapi itu ada resiko seperti itu dan tidur di 50. Apalagi fundamentalnya Anda lihat sendiri tadi seperti itu. Jadi ya buat trading cari saham yang di atas 70 ya. Sekarang ini belum untuk BPPT. Menurut saya seperti itu ya. Sekali lagi ini menurut saya loh. Prediksi sebelumnya aman turun dan kemarin turun. Hari ini rebound Pak. Kira-kira ini bisa lanjutin uptrend tidak? Sepertinya sih ya ini pullback karena dia belum membentuk wave A. Ya, dan ini prosesi dalam turun ini adalah wave A. Wave A turun, nanti ada wave A, kemudian B naik dan C turun. Ya. Kemudian di sini juga terlihat di MACD di sini juga mencerminkan sekarang ini yang siklusnya adalah turun setelah dia rally cukup panjang ini, yang mana ya ini adalah wajarnya adalah dia koreksi dulu. Nah, di dalam koreksi itu, di dalam koreksi itu ada kenaikan-kenaikan yang bersifat minor, pullback. Ya ini bicara kenaikan ini bisa 1 candle, 2 candle dan sebagainya, yang jelas masih dalam arah turun, gitu ya. Nah, berapakah kira-kira potensi penurunan dari saham aman ini? Ini di sini sudah ada tanda lower shadow ya di 4.800, itu paling tidak di situ. Kemudian setidak-tidaknya biasanya di 0,3 ya. Berarti itu bisa turun sampai dengan 4.300 sampai dengan 4.200 area tersebut. Ya, jadi kenaikan-kenaikan yang mungkin terjadi sekarang ini di 5.450 ataupun di 5.550 adalah proses turun membentuk wave A. Nanti setelah wave A itu nanti ada wave naik juga gitu ya. Ya, semoga tidak turun lebih dari 0,3. Artinya kalau 0,3 ini dipertahankan masih memungkinkan dia untuk melanjutkan uptrend. Seperti itu. Oke, lanjut ya.
Pak Yev tolong bahas Telkom sama DRMA kalau invest jangka panjang gimana? Sudah pernah kita bahas waktu kapan. Anda bisa cari di Telegram Yev Advisor, kemudian ketikkan TLKM. Saya sedikit ulas sedikit ya. Telkom saya nggak akan buka chart, nggak akan buka fundamentalnya. Ini karena saya hafal karena sudah sering kita bahas. Pertama, Telkom itu adalah saham big caps yang mana Yev di peer dan peers tidak mungkin investasi saham blue chip atau big caps ketika market baik-baik saja atau tidak crash. Telkom terakhir kita beli di 2020 bulan Oktober November di berapa 2000-an ya. Sama dengan saham big caps yang lain, BRI, Mandiri ya. Kita beli di 2020 yang lalu terakhir. Setelah itu saat ini sudah naik, bahkan seperti Bank Mandiri sudah naik 100% dari harga beli kita, ya tidak mungkin kita rekomendasikan lagi untuk beli di saat ini. Jadi untuk invest di saham Telkom ini masih mengabaikan fundamentalnya ya. Nanti kita akan sedikit ulas juga fundamentalnya. Ya sebaiknya kalau Anda ada rencana invest di saham blue chip, big caps, tunggulah market crash kapan ya. Saya tidak tahu kapan, tapi pasti akan ada crash. Tidak mungkin market naik terus. Kemudian secara Telkom secara fundamental sudah saya bahas di F-Talk sebelumnya, ya kan? Saham ini secara fundamental sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, terutama di bottom line-nya. Kenapa? Karena menurut saya, sekali lagi ya, menurut saya, mungkin saya juga bisa salah. Menurut saya karena kesalahan dalam investasi mereka di saham Gotoh. Ya, itulah kenapa peer atau peers memutuskan untuk exit dari saham Telkom ya dalam kondisi profit tentunya, tidak melanjutkan untuk hold karena kan banyakkan orang itu hold saham Telkom sampai kapanpun. Tidak, selama masih ada peluang-peluang yang lain pastinya kita akan mencari peluang-peluang yang lebih menarik lagi. Kalau sudah profit sudah maksimal ya udah, apalagi kalau fundamentalnya ada indikasi dia akan turun ya. Jadi saham yang naik kemudian fundamentalnya turun itu harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai kita terjebak di situ. Kedua, itu tadi kedua fundamental Telkom. Ketiga ya, secara teknikal kemarin kita sudah bahas Telkom ke 3.500 ya. Itu jangka pendek secara teknikal dan itu bisa aja lebih dalam dari itu diperparah apabila fundamentalnya sendiri memang terkonfirmasi tidak membaik. Ya karena alasan tadi investasi yang kurang tepat. Itu ya untuk Telkom. Nah untuk DRMA ini juga kita sudah pernah bahas karena kita di peer dan peers dan sekarang ini kondisinya sudah floating profit bahkan 100%. Jadi untuk beli DRMA di harga saat ini buat kami tentu saja yang beli di harga yang bawah ya jangan gitu loh. Ya mungkin saja peer dan peers dalam waktu dekat akan menjual saham ini ya. Karena kita sudah invest saham DRMA ini sudah ya belum lama kita beli. Tetapi saham ini terlalu cepat kami nilai untuk naiknya. Jadi ya terlalu cepat naik ya, terlalu cepat kita untuk jual ya kita akan segera jual gitu karena sudah naik ya. Kita nggak akan bicara fundamentalnya kenapa-napa, tapi ya saham ini sudah terapresiasi di market gitu ya. Kita beli di 700-an ya. Ini bulan belum lama di peers bulan 3 Maret 2023. Ya, kita beli di 700-an. Hari ini harganya 1.400 ya. Dan saya rasa sih sudah hampir 70% barang kita sudah kita jual. Dan sekarang ini peers menyiapkan 2 saham baru untuk menggantikan DRMA. Artinya kalau Anda beli sekarang, pasti fundamentalnya namanya kita invest di situ pasti fundamentalnya layak menurut kami. Tetapi kan fundamental yang layak kalau harga sahamnya sudah naik buat apa gitu ya. Gitu. Jadi tentu saja ini saham yang fundamentalnya sangat menarik, lihat pertumbuhannya ya. Tidak mungkin ya memilih saham yang tidak tumbuh ya. Karena kami menggunakan growth investing ya, mayoritas 90%. Ya ini pertumbuhannya 30-an persen, bottom line-nya 10% ya. Kemudian pertumbuhannya ini berlangsung dalam beberapa waktu dan cukup konsisten ya. Jadi ini
Kalau turun sih nanti kita akan lihat lagi kalau kita akan berencana buyback. Yang jelas ini sekarang ini mungkin sekitar 70% barang kita sudah kita jual di harga-harga yang 1.500, 1.600, dan mungkin dalam waktu dekat kita sudah bersih di saham ini. Urusan dia mau naik lagi lebih tinggi ya itu terserah, tapi yang jelas sekarang ini kami nilai saham ini sudah terlalu tinggi untuk dibeli. Kita nggak bicara saham ini nggak like invest ya. Jadi nggak semua saham like invest itu bisa dibeli sekarang. Perlu kita menunggu, perlu kita mencari yang lain, apa mungkin dia sahamnya sudah naik. Itulah kenapa ya banyak orang itu mengabaikan teknikal dalam berinvestasi. Padahal investasi bisa memitigasi saham ini sudah berada di fase akhir dari trennya atau belum gitu ya. Kalau menurut saya ini ya sudah menunjukkan koreksi yang perlu dicermati gitu untuk dibeli. Mungkin kalau untuk hold mungkin masih bisa, tetapi untuk dibeli terlalu tinggi resikonya untuk ditanggung gitu ya. Oke, seperti itu. Selamat malam Pak Yev, untuk menghitung kinerja PTR apa tidak sebaiknya juga menghitung cost of transaction, di mana rata-rata untuk per transaksi beli dan jual kita mengeluarkan cost untuk trading senilai 0,2 0,35. Sehingga kalau dalam satu bulan kita lakukan 50 transaksi beli, costnya 30%. Misal rata-rata transaksi 5 PV, maka biayanya 1,5 PV dari total PV. Kita tidak menggunakan itu, karena kalau misalkan Anda lihat di benchmark, misalkan di reksadana, itu juga exclude dari fee. Dan fee-nya itu nggak semua orang 0,25, 0,35. Kita ambil contoh, fee saya di salah satu sekuritas itu cuma 0,05 dan 0,15. Jadi nggak semua orang menggunakan 0,25, 0,35. Makanya ini perlu dinegosiasikan ya. Ya namanya Anda mencari peluang pasti harus ada bayar fee transaksi ya. Nah gitu. Jadi kalau Anda nggak mau bayar fee transaksi ya Anda bikin sekuritas sendiri, bikin aplikasi trading sendiri supaya apa? Supaya nol gitu ya. Yang jelas ya. Kita bandingkan dengan indeks pun juga nggak menggunakan fee. Jadi ya transaksi kita, kinerja kita bagus atau tidak berdasarkan capaian yang dihasilkan dari berapa profitnya dan berapa lossnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan fee itu pasti akan ada perhitungannya secara personal, secara masing-masing. Ya jadi ya itu bisa dihitung lah gitu ya. Oke. Selamat malam Pak, minta tolong dibahas saham ITS Hits buat trading, apakah ini sudah patah tren? Belum ya? Belum. Dia pullback ya sekarang ini, masih di bawah 60 juga. Untuk tren yang besar ya, belum. Nah ini kita lihat dari trennya ini sebenarnya dia konsolidasi sih. Kalau jangka panjangnya, jangka menengah, mungkin dia cenderung ke downtrend. Kalau kita tarik uptrend line kan seperti ini tuh. Ya bisa dianggap ini masih pullback ya kenaikannya, ini belum patah trend. Oke. Sido di harga sekarang bagus gak untuk invest Pak? Di harga sekarang berarti kita langsung ke teknikal ya. Oke. Nah ini wave C ya. Nah ini yang saya bilang tadi ya, di RMA ABC gitu ya. Nah sekarang ini C-nya itu setidak-tidaknya itu di 0,6, karena dia kemarin waktu membentuk A itu lebih dari 0,3. Ini ya, ketika sebuah koreksi melebihi 0,3, probabilitasnya untuk dia lanjutkan uptrend itu sudah mengecil sebanyak 29,9%. Itu data yang saya punya ya, nggak tahu data yang lain. Jadi ketika Fibo-nya dipertahankan di 0,3, kans untuk dia lanjut uptrend, misalkan Sido ini turun bertahan ya di 725 ya. Nah, itu masih memungkinkan untuk ke peak ini lagi atau ke peak yang lebih tinggi atau dia membentuk peak baru. Gitu. Nah, apa yang akan terjadi jika wave A lebih dari 0,3 dan bisa misalkan katakanlah 0,6 gitu, bisa aja. Semakin kecil nanti akan semakin besar swingnya. Potensi swingnya semakin besar di wave B-nya ini. Lihat ya, wave B-nya ini sedikit edukasi sedikit ya.
Kita nggak, memang belum banyak yang nanya kita mau bikin kelas kapan. Give Edu mungkin udah 2 tahun ini absen, saya memang nggak punya waktu untuk bikin kelas baik itu offline ataupun online ya. Terakhir kita bikin di Lombok ya waktu itu, diundang sama IDX, kita bikinin kita disuruh jadi narasumber. Tapi kalau kita lihat di sini case-nya Vibo seperti ini ya. Ini kita punya datanya ya. Jadi kalau turunnya 0,3 lebih dari 0,3, wave A-nya, wave B-nya nanti itu potensinya sangat menarik untuk swing. Ya, semakin curam, semakin dalam penurunan di wave A, pullback-nya nanti kan ini hitungannya pullback ya wave B itu karena masih dalam tren turun. Ini akan semakin besar. Nah, nanti kalau dia turun cuma 0,3 misalkan, ini di luar pertanyaan ya. Kita sedikit edukasi sedikit karena sebenarnya banyak yang minta kita bikin kelas tapi belum ada waktunya, mohon maaf sekali. Kalau misalkan dia sedikit ada pullback-nya, itu mungkin dia akan berlangsung konsolidasi. Banyak ya case-nya, mungkin DRMA tadi termasuk yang masih dipertahankan di 0,3, makanya kok dia slow penurunannya itu. Nah, itu ada peluang juga untuk uptrend lanjut. Nah, tetapi kalau di case saham Sido ini, lihat ya, dia membentuk wave B itu hampir mungkin sekitar 70% dari wave A. Artinya lebih dari 0,6 ya. Kita akan lihat nih. Tuh kan, lebih dari 0,6. Sedikit di atas 0,6. Nah, ini berarti kalau kita lihat estimasi wave C yang mana itu adalah level tunggu untuk kita beli untuk swing selanjutnya. Ini untuk swing ya. Itu setidak-tidaknya 0,618 di 545 dan ada dannya. Dan dannya itu adalah ekstensinya. Itu di 458 ekstensi dari wave B. Nah, kalau di sini semakin menarik. Dan ini adalah best price-nya. Best price untuk swing. Nah, kalau untuk investasi seperti apa? Untuk investasi ya kemungkinan di area-area tersebut, tapi saya sarankan untuk tunggu konfirmasi untuk jangka panjang ya. Karena ini sifat koreksi ini memang jangka menengah ya. Jangan berjalan sejak 2022, ini hampir mungkin setahun lebih ya. Ini mungkin saja bisa ada something kalau fundamentalnya mungkin juga turun, karena ini nggak ada pertanyaan fundamental ya. Kalau saham bisa turun segini signifikannya berarti ada penyesuaian antara harga dengan, memang tidak akan efisien ya, market itu kan tidak efisien, pasti ada bias-bias dan sebagainya. Tapi apabila koreksi terlalu besar berarti fundamentalnya itu memang ada koreksi juga. Anda bisa cek, karena nggak ditanya ya itu. Ya menurut saya sekarang ini belum, karena mungkin saja dia masih bisa memungkinkan untuk turun setidak-tidaknya di 540 sampai dengan 400-an tadi. Seperti itu ya. Oke, sudah saya jawab semua untuk Gift Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang semua yang sudah memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di Gift Talk selanjutnya. Silahkan isi kembali saham apa untuk dibahas di Gift Talk selanjutnya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, apabila Anda ingin join Pierce, silahkan manfaatkan promo Investember untuk paket 12 bulan, karena ini paket paling kecil untuk Pierce. Silahkan itu manfaatkan. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.